Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita pada hari ini, dalam minggu yang terakhir di bulan Agustus, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Saya akan masih melanjutkan khotbah yang dengan judul dan tema yang sama, fokus hanya kepada Tuhan, bagian yang ketiga. Kita akan membaca Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan ayat ke-14. Saya berharap dan berdoa kepada Bapa di surga, Bapak Ibu, siapa saja yang menonton khotbah ini, saudara benar-benar tetap mengalami kasih kuasa Tuhan dan mengalami anugerah serta pertolongan Tuhan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 14. Kata Filipus kepadanya, kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Kita harus selalu bersyukur, Bapak Ibu, bahwa sampai detik ini kita masih boleh ada, itu semua karena campur tangan dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini, saudaraku, izinkan saya masih melanjutkan pembahasan di dalam Yohanes pasal 14 ini ya, saudaraku. Khususnya nanti kita akan melihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di mana ayat-ayat ini adalah pernyataan atau jawaban dari Tuhan Yesus kepada salah satu muridnya bernama Filipus, saudaraku. Filipus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Maksud saya, Filipus meminta kepada Tuhan Yesus untuk menunjukkan Bapa itu kepada mereka. Itu sudah cukup bagi kami. Atau dalam terjemahan dikatakan itu sudah memuaskan kami. Saudaraku, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat jawaban serta pernyataan-pernyataan dari Tuhan Yesus. Nah, jawaban dan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus inilah yang coba saya bagikan, yang coba kita gali bersama-sama, saudaraku. Ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita lihat di sini, yang bisa kita pelajari, yang kita bisa renungkan di sini, saudara-saudaraku. Kalau saya membaca, saudara-saudaraku, dalam ayat-ayat ini, dan nanti akan ada 3 poin lagi yang saya bagikan. Di sini saya dapat melihat bahwa masih ada kegelisahan, ada keraguan-keraguan dan ketidakpercayaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Padahal saudara-saudaraku, kunci di sini adalah
Di dalam ayat yang pertama, kalau kita kembali lagi ayat pertama, Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, membaca kalimat jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ini sudah kita hafal mati ya, hafal di luar kepala kita. Tetapi sejujurnya, saudaraku, kita kurang beriman. Sejujurnya, kalau kita mau lihat flashback ke belakang, bahkan sampai hari ini, kalau kita mau jujur dan terbuka kepada Tuhan, sebenarnya kadang-kadang kita masih gelisah, masih ragu-ragu, masih tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita harus lebih memantapkan lagi rasa percaya kita kepada Tuhan. 2 minggu ke belakang saya bicara tentang fokus hanya kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan yang akan disediakan oleh Tuhan Bapa di surga. Itu ada sesuatu yang sungguh luar biasa, saudaraku. Minggu lalu gambarannya sudah jelas. Saudara sudah cek belum atau saudara sudah baca dalam Wahyu pasal 21? Bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos gambaran Yerusalem yang baru, bagaikan mempelai pengantin yang turun dari surga. Yerusalem yang baru, indah dan luar biasa. Kalau kita benar-benar meyakinkan ini, saudaraku, mempercayai ini apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, kita tidak akan perlu lagi gelisah. Kita tidak akan perlu ragu-ragu di sini. Nah, seiring perjalanan waktu hidup kita di muka bumi ini, saudaraku, mari saya mengajak kita semua yang menonton video YouTube ini, saudaraku, khotbah ini, mari kita mau arahkan hati segenap hidup kita untuk fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Ini yang utama, ini yang pertama, dan ini yang harus selalu kita lakoni dalam hidup ini. Saudaraku, ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi ini untuk mungkin menutup Yohanes pasal 14 ini, khususnya dalam judul fokus hanya kepada Tuhan tentang rumah Bapa. Yang pertama, saudaraku, yang tadi saya sudah katakan, kita lihat jawaban dan pernyataan dari Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua untuk melihat lagi ayat 8 dan ayat 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yang pertama, saudaraku, orang yang tidak fokus kepada Tuhan, sejatinya dia belum mengenal siapa Tuhannya. Perhatikan kalimat saya yang pertama ini, saudaraku, untuk poin yang pertama. Renungan bagi kita semua. Orang yang tidak fokus kepada Tuhan, sejatinya dia belum mengenal siapa Tuhannya. Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus katakan, telah sekian lama kamu bersama-sama aku, Filipus. Aku bersama-sama kamu. Kok kamu tidak kenal aku, saudara? Orang yang tidak fokus kepada Tuhan, yang pikirannya kemana-mana, sejatinya dia belum mengenal siapa Tuhannya. Padahal yang bersama-sama dengan Filipus, yang selalu bersama-sama dengan murid-murid, adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah
Bapa di surga, yang adalah anak Allah yang hidup. Haleluya, saudara. Saudara, mari kita membuka sejenak. Saya ingin kita mengajak saudara untuk membandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, juga sering kali saya bacakan buat kita semua dan saudara pasti sudah hafal. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, saya ingin kita melihat ayat ini dengan kacamata kebenaran firman Tuhan, kacamata rohani kita. Kalau tadi saya katakan orang yang tidak fokus kepada Tuhan, sejatinya dia belum mengenal siapa Tuhannya. Ironisnya, saudaraku, orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan, dipakai Tuhan dalam pelayanan. Tetapi orang-orang ini adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya, setiap kali dia menyebut nama Tuhan dalam pelayanan, motivasi dalam dirinya adalah untuk mencari nama. Motivasi di dalam hidupnya adalah untuk memuliakan dirinya, bukan memuliakan Bapa di surga. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudaraku, dengan melihat pernyataan dari Filipus dan jawaban dari Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 tadi, hari ini kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah, siapa yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Saudara, mengenal Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup ini. Sehingga mau tidak mau, untuk mengenal Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Bapak Ibu, kelak nanti satu hari kelak, Tuhan akan menilai dan mengukur segala sepak terjang kehidupan kita di muka bumi ini, terutama pelayanan bagi kita orang percaya, bagi hamba-hamba Tuhan. Saya mau mengajak kita dengan serius memikirkan hal ini, saudaraku. Ternyata selama ini pelayanan yang kita lakukan, apakah benar-benar pelayanan yang murni untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa? Saya takut kita akan seperti Filipus tadi, saudaraku. Kita ragu-ragu, tidak percaya kepada Tuhan, ataupun kita mempercayai Tuhan, tapi di belakang itu semua pelayanan dan kepercayaan kita hanya untuk menyenangkan hati kita sendiri. Ini jadi bahan renungan bagi saya dan saudara. Karena orang yang tidak fokus kepada Tuhan, sejatinya dia belum mengenal siapa Tuhan. Saya ajak kepada kita semua, saudara yang menonton video khotbah ini, mari kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Dan kalau kita sudah mengenal Dia, mengenal siapa yang kita sembah, kita mau arahkan hidup kita fokus kepada Dia dan kerajaan yang ditawarkan kepada kita, yaitu kerajaan Bapa di surga. Haleluya, saudaraku, puji Tuhan. Kita sama-sama kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14. Hal yang kedua yang kita coba renungkan, saudara-saudaraku, di dalam ayat
yang ke-10-12. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini masih kaitannya dengan jawaban untuk pernyataan Filipus tadi, saudaraku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kalau saudara baca ayat 10, ayat 11 dan ayat 12 ini seperti pernyataan yang begitu, ya bagaimana, permohonan, ya. Sepertinya Tuhan ini memohon kepada Filipus dan murid yang lain. Tuhan berkata, tapi sebetulnya ini tamparan buat saya dan saudara, buat Filipus. Tidak percayakah engkau? Kemudian bilang, percayalah kepadaku. Dan juga dikatakan, barang siapa percaya kepadaku. Jadi yang kedua, saudaraku, orang yang tidak fokus kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan hanya di ucapan bibir saja, tapi tidak di hati dan perbuatannya. Ini yang saya tulis dan saya bagikan untuk kita semua. Yang kedua, orang yang tidak fokus kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan hanya di ucapan bibir saja, tetapi tidak di hati dan perbuatannya. Ini mirip dengan yang pertama tadi, saudaraku. Orang yang tidak fokus kepada Tuhan, sejatinya dia belum mengenal siapa Tuhan. Nah, kalau yang kedua ini, percayanya kepada Tuhan itu hanya sebatas di ucapan bibir saja, tapi tidak di hati dan perbuatannya. Bisa juga orang yang malas datang ke gereja, ya. Apalagi di masa pandemi ini. Wah, saudara silakan buka YouTube setiap hari Minggu dan jam-jam ibadah banyak sekali ada live streaming di tiap-tiap gereja yang diadakan. Kita pun demikian, saudaraku. Kita merekam khotbah ini dan kita bagikan bagi siapapun yang menonton ini sehingga menjadi berkat, saudaraku. Tetapi hidup kita tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan hanya di ucapan bibir saja. Bagi saya, itu orang yang tidak fokus kepada Tuhan. Dia tidak percaya di hati dan perbuatan. Sebagai perbandingan, saya ajak kita semua untuk membuka suratan Yakobus. Di dalam suratan Yakobus pasal yang kedua. Saya ajak kita semua untuk buka Yakobus pasal kedua. Dalam ayat 17 dikatakan begini, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, saya percaya orang yang fokus kepada Tuhan itu adalah orang yang mengarahkan imannya. Rasa percayanya kepada Tuhan itu bukan hanya di ucapan mulut saja. Ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Jadi mana yang kita mau pilih, saudaraku? Iman yang mati, iman yang kosong, atau kita mau iman ini bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan kita sehingga menghasilkan iman yang sempurna. Haleluya, saudaraku. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana kita? Kita tentu ingin memilih iman yang sempurna. Tetapi iman yang sempurna itu harus bekerja sama. Dikatakan bekerja sama.
Kalau pakai istilah terjemahan bebas kata satu paket, saudara. Jadi tidak akan mungkin bisa dikatakan iman itu sempurna kalau iman itu tidak bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Saya bicara sedikit tentang iman di sini karena iman ini memang kaitannya erat dengan fokus kita kepada Tuhan. Kalau saya kaitkan dengan yang poin yang pertama tadi, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Karena orang yang tidak fokus kepada Tuhan, dia belum mengenal siapa Tuhan. Kalau yang kedua ini, orang yang tidak fokus kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan hanya di ucapan bibir saja, tapi tidak di hati dan perbuatannya. Saudara lihat, di masa-masa sekarang ini, saudaraku, pandemi COVID yang masih ada, sekalipun saat ini level PPKM yang diterapkan oleh pemerintah sudah mulai turun. Tetapi saudaraku, kita sekarang harus hidup dengan situasi kondisi seperti ini. Dunia sudah mengarah itu semua. Saudara melihat sekarang keadaan kondisi yang ada, situasi keadaan di Afghanistan, ya, belum lagi bencana-bencana alam yang suatu saat nanti bisa terjadi, ya. Saudara, mari, saya hanya mau berkata kepada saudara kita semua, juga kepada diri sendiri, hari ini dan sampai kita menutup mata, jangan cuma ngomong aku percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang juru selamat, tapi kita tidak percaya dengan perbuatan kita. Hati kita tidak percaya, apalagi perbuatan kita. Kalau saya mengajak kita membaca Yakobus ini, saudaraku, mau tidak mau, pilihannya adalah kita mau mempraktikkan iman itu menjadi iman yang sempurna. Kalau saudara baca dalam Yakobus 2 ini, Abraham, 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara, pada hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2021, saya mau mengajak kita semua yang menonton video khotbah ini. Mari, saudara, praktikkan imanmu. Kalau punya kesempatan dan sudah bisa datang beribadah ke gereja, datanglah. Tapi kalau memang belum bisa, saudara tetap selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan keluargamu. Bapak Ibu, dunia yang kita miliki hari ini, yang maksud saya dunia yang kita tinggali hari ini, bukan kita miliki ya, maaf, akan berlalu. Minggu lalu saya sudah katakan, langit dan bumi akan berlalu, akan hilang. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki sesuatu di muka bumi ini, saudaraku. Kalau itu memang bagian kita, Tuhan kehendaki, tidak jadi masalah. Tetapi ingat, hati, pikiran, jiwa kita tidak terfokus ke sana. Itu sifatnya hanya mendampingi saja, menyertai kita. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana kehidupan kita, iman kita, fokus kita, langit baru dan bumi baru, kehidupan di masa yang akan datang. Haleluya, saudara. Doa saya, Bapak Ibu tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup takut di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, yang ketiga. Kalau yang kedua tadi ada kata percaya, kata dasarnya. Kalau yang ketiga ini ada kata minta di sini. Orang yang tidak fokus kepada Tuhan,
dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kenapa saya katakan dia hanya hidup untuk dirinya sendiri, saudara-saudara? Kenapa? Perhatikan, orang-orang yang tidak fokus kepada Tuhan, biasanya orang seperti ini datang ke gereja beribadah hanya untuk cari mujizat. Dia nggak fokus pada Tuhan, dia hanya fokus kepada pertolongan Tuhan. Dia hanya mencari berkat Tuhan saja, hanya mencari mujizat. Dengan kata yang lebih tajam sedikit, saudaraku, dia hanya memperalat Tuhan. Akhirnya, tanpa disadari, dia menganggap Tuhan seperti dukun, seperti paranormal. Dan ini mencelakakan jiwanya. Jadi orang yang tidak fokus kepada Tuhan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Saudara perhatikan, kata Yesus, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa, saudaraku? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Saudara, kita lihat permintaan kita, doa kita adalah sesuatu yang bisa mempermuliakan Bapa dan Anak. Kemudian ayat ke-14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang ini seringkali, saudara-saudaraku, maaf kalau saya pakai kata ayat-ayat ini sering diperkosa oleh orang Kristen. Kenapa? Meminta sesuatu. Kan ada ayatnya. Betul. Tetapi apakah lewat permintaan itu kita mempermuliakan Yesus? Kita mengagungkan Tuhan? Karena kita harus kembali kepada yang ke-13 tadi. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kita melihat bahwa Anak dan Bapa itu harus dipermuliakan dalam permintaan kita. Nah, sebagai perbandingan saya mengajak kita kembali untuk buka kitab Yakobus, saudaraku. Yakobus kembali dalam pasal yang keempat. Saya baca buat kita semua. Ya, karena sejujurnya kalau di ayat ke-14 tadi banyak sekali orang percaya yang suka memperalat Tuhan. Saya tidak menuduh, apalagi menghakimi. Kita mau jujur kepada diri kita. Kita ke gereja mau apa? Meminta pertolongan Tuhan atau kita mau memuliakan Dia? Kita baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Saya baca buat saudara semua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan ayat kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bahaya sekali ini. Perhatikan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena apa, saudara? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa, saudaraku? Memuaskan hawa nafsumu. Itu yang tadi saya katakan, orang yang tidak fokus kepada Tuhan, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ayat keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ayo, untuk apa kita berdoa? Apa tujuan kita berdoa? Dan apa tujuan kita meminta? Pagi tadi sebelum ibadah, saya mendapat satu firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, kita berdoa itu bukan sekedar meminta. Dan sebetulnya bagi orang Kristen dewasa, tidak perlu lagi meminta. Tapi Tuhan berbicara kepada kita melalui doa. Sehingga kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita akan dapat menangkap pesan-pesan Tuhan. Saudara,
Siapa yang berkata atau siapa yang berpikir pesan Tuhan sudah tidak lagi di masa sekarang? Saya mau katakan pemikiran itu salah. Pesan Tuhan tetap selalu ada sampai kapanpun, sampai dunia ini berakhir. Tuhan tetap akan memberi pesan-pesan khusus bagi orang yang mau fokus kepada Dia dan kerajaannya. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, demi Tuhan yang hidup, saya mengajak kita semua, jangan ikat persahabatan dengan dunia. Yakobus tadi berkata, itu permusuhan dengan Allah. Saudara, perjalanan menuju rumah Bapa adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Perjalanan itu dimulai dari sekarang di dalam dunia ini. Kalau hari-hari ini hidup kita mau mengikatkan diri kita dengan Tuhan, sekalipun banyak beban, banyak persoalan yang sedang kita hadapi, tetapi saya percaya kalau kita bersahabat dengan Allah Bapa di surga, maka perjalanan hidup kita pasti akan berakhir bahagia, happy ending di rumah Bapa, di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, sorga kekal untuk selamanya. Tapi kalau hidup kita mau bersahabat dengan dunia, kita hanya mencari Tuhan karena butuh mujizat, hanya butuh berkat-berkatnya, hidup kita tidak fokus kepada Tuhan, sehingga kita belum mengenal siapa Tuhan kita. Kita hanya percaya di bibir saja, dan kita hidup hanya untuk diri kita saja. Maka yang saya takutkan, saudara, seperti Matius tadi berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah engkau dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Saudara, mungkin khotbah ini singkat, tetapi saya mengajak kita semua untuk merenungkan ini. Bagaimana sisa hidup kita, fokus kita hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Saya tahu mungkin hari-hari kita sedang sulit, ada persoalan dalam kehidupan keluarga kita, entah itu masalah ekonomi. Saudara, mari kita memfokuskan kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita mau fokus kepada Tuhan, hidup kita mau jujur kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita semua. Tidak ada yang sulit, sukar bagi Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Tapi kalau hidup kita, hati kita mau berikan dengan sepenuh hati untuk Tuhan dan kerajaan, dimanapun kita berada, sekalipun masa-masa sulit seperti sekarang, hidup kita, ya banyak yang berkata, kita sekarang harus akrab dengan kondisi sekarang ini, dengan pandemi ini. Seleksi alam mulai terjadi. Jaga kesehatan saudara. Kalau saudara belum vaksin, ayo divaksin. Tidak usah takut. Pemerintah adalah kita lah. Kalau pemerintah yang takut Tuhan, yang jujur Tuhan, pasti akan dibela oleh Tuhan. Pasti. Saudara, tetap prokes ya, protokol kesehatan, dan terlebih menjaga hati dan hidup kita. Iman kita harus semakin hari bertambah menjadi iman yang sempurna. Bukan imun kita saja yang bertambah, tapi iman kita harus semakin hari bertambah, sehingga hidup kita bisa fokus kepada Tuhan dan kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita selalu. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi
berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang.